Hai Sobat Taruna, dalam dunia bekerja, seseorang yang bekerja 8 jam atau mungkin belasan jam di kantor, menatap laptop, bolak-balik switch tab agar bisa hadir di meeting yang bersamaan, mungkin tumpukan email yang tak sempat dibaca, dan hal itu masih menganggap bahwa dirinya belum bekerja keras sepanjang hari. Jika iya, welcome to hustle culture. Hustle culture sendiri adalah kebiasaan yang terlalu mementingkan bekerja. Terdengar seperti mirip dengan workaholic ya. Nah, agar kalian tidak semakin bingung, yuk mari kita bahas bersama mengenai hustle culture ini hanya di Taruna Channel, sebuah channel yang informatif dan edukatif. Pengertian hustle culture sendiri dalam bahasa Indonesia, kata hustle diartikan sebagai semangat yang meluap. Sedangkan hustle culture adalah budaya yang mendorong seseorang untuk bekerja tanpa henti, kapanpun dan dimanapun. Karir dianggap sebagai aspek terpenting dalam hidup yang diperoleh melalui kerja keras. Penganut hustle culture mempercayai bahwa apa yang ia lakukan tak pernah cukup untuk mencapai kesuksesan. Bagi mereka yang terjerat dalam hustle culture, dinamakan hustlers. Selintas terdengar keren, meskipun sebenarnya mengkhawatirkan. Mengapa demikian? Hustlers selalu termotivasi untuk mencapai kesuksesan di usia muda. Dalam prosesnya, tak jarang mereka kerja mati-matian hingga larut malam, mengambil side job, hingga mengabaikan waktu istirahat dan kesehatan. Seperti yang sudah admin bahas pada video sebelumnya, 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ciri utama dari seorang hustler yakni merasa bersalah ketika waktunya diisi dengan refreshing atau istirahat. Segala hal yang mereka kerjakan harus berhubungan dengan pekerjaan. Semakin banyak bekerja, semakin dekat jalan untuk mewujudkan ambisi. Hustlers berpendapat bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang yang produktif. Padahal, keduanya jelas berbeda. Produktivitas diartikan sebagai cara menghasilkan output yang berkualitas dalam waktu singkat. Sedangkan hustlers berusaha bekerja dalam durasi yang panjang tanpa memperhatikan kualitas output yang berhasil diraih, bahkan bisa terkesan terlalu keras. Budaya ini juga berdampak terhadap penurunan kreativitas individu. Menurut Dr. Jane Hoffman, psikolog dari UW Medicine, bekerja lebih dari 50 jam per minggu justru melumpuhkan produktivitas dan inovasi seseorang. Akhirnya, hustlers tak mau tertinggal di belakang. Mereka selalu belajar, bekerja, dan mengorbankan segalanya demi mencapai puncak. Meskipun tujuannya baik, hustle culture membuat orang tak peduli lagi dengan kesehatan fisik dan mental. Hal ini juga bisa membuat mereka terlihat seperti gila kerja. Tentu hustle culture ini tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kebiasaan atau budaya tersebut itu muncul. Berikut beberapa faktor penyebab munculnya hustle culture. Kemajuan teknologi jadi penyebab hustle culture menyebar dengan cepat. Smartphone yang kita miliki tak hanya berfungsi untuk berkomunikasi, melainkan sarana untuk bekerja, mengirim email, menyusun presentasi, video call dengan atasan, hingga mengadakan diskusi antar tim bisa dilakukan dalam aplikasi yang tersedia di ponsel. Tanpa disadari, deretan aplikasi tadi membuat seseorang bekerja terus-menerus. Kemudahan dalam menjalankan urusan kantor berubah menjadi rasa cemas, takut, dan mendorong individu untuk bekerja sepanjang waktu. Jabatan dan finansial telah menjadi tolak ukur kesuksesan hidup. Semakin melejit karir seseorang, otomatis hidupnya semakin mapan. Siapa yang berhasil membeli aset di usia muda akan menjadi patokan bagi orang-orang di sekelilingnya. Alhasil, kamu jadi terpacu untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa membeli rumah, kendaraan, atau sekedar meningkatkan taraf hidup. Meskipun tujuannya baik, hal ini tak selamanya benar. Budaya hustle memaksa seseorang untuk bekerja mati-matian demi menyandang titel sukses dari lingkungan sekitar. Menurut Dr. Jamie Zuckerman, psikolog klinis dari Pennsylvania, toxic positivity adalah dorongan untuk tetap berasumsi positif walaupun sedang mengalami situasi tertekan. Asumsi ini bersumber dari dalam hati atau perkataan orang sekitar. Seringkali kita merasa lelah karena pekerjaan yang menumpuk. Alih-alih berhenti, malah muncul kalimat yang tidak realistis seperti, "Jangan nyerah, kamu pasti bisa, ayo kerja lagi. Masa gitu aja capek, kapan suksesnya?" Toxic positivity semakin berkembang selama pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi yang memburuk mendorong orang untuk bekerja lebih giat demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Tak sedikit dari mereka yang mengalami stres, tetapi enggan meluapkan emosinya. Toxic positivity memaksa manusia untuk tetap tegar dalam situasi tersulit sekalipun. Pada akhirnya, kesehatan mental pun jadi terabaikan. Setidaknya, ada 4 dampak bagi seseorang yang sudah terjerat oleh hostile culture. Berikut penjelasan selengkapnya. Work-life balance adalah keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Menghabiskan waktu bersama keluarga, pasangan maupun teman dapat mengurangi tingkat stres akibat pekerjaan. Sosialisasi berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan dapat meningkatkan kreativitas dan menghasilkan energi positif. Sebaliknya, obsesi kerja yang berlebihan berdampak terhadap penurunan aktivitas sosial. Dari pagi ke pagi, hidupmu selalu berkutat dengan deadline. Tak ada teman bicara untuk berbagi keluh kesah karena tenggelam di antara tumpukan pekerjaan. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, burnout adalah kondisi stres kronis akibat pekerjaan yang ditandai dengan rasa lelah, frustasi, dan sulit berkonsentrasi. Gejala burnout tidak terjadi pada semalam, melainkan dialami secara bertahap. Burnout disebabkan oleh banyaknya tanggung jawab yang dipikul, lingkungan kerja yang buruk, serta kehilangan dukungan sosial. Jam kerja yang tidak beraturan juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Alih-alih memiliki waktu untuk istirahat, malah membuat kamu stres terus-menerus. Salah satu ciri hustlers adalah tak mau tertinggal dari pencapaian orang lain. Sebisa mungkin harus berada di posisi sama. Karir dan finansial merupakan 2 hal yang selalu mereka kejar. Bukannya mensyukuri apa yang ada saat ini, malah terus mencari duniawi. Bekerja keras adalah hal yang baik dan tidak dilarang. Namun dengan semangat kerja yang menggebu-gebu, hustler mudah iri dengan kesuksesan orang lain. Hal ini sebenarnya bagus, karena mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu berkembang. Akan tetapi, hustler tidak mau berhenti sebelum ia menjadi orang yang paling sukses di lingkungannya. "Kenapa nggak angkat telepon saya semalam?" ujar seorang manajer di suatu pagi. Padahal, semalam yang dimaksud adalah pukul 2 dini hari, saat kamu sedang tertidur akibat lembur. Apakah pernah menghadapi situasi seperti ini? Bisa jadi, manajer di kantormu adalah seorang hustler. Tak hanya merugikan diri sendiri, penganut budaya ini juga merugikan rekan satu tim. Mereka memaksa orang lain untuk bekerja dengan intensitas yang tinggi. Seringkali hustler memberi pekerjaan pada rekannya di jam istirahat atau hari libur. Itulah tadi pembahasan singkat mengenai hostile culture. Apakah kalian termasuk orang seperti itu? Tak perlu berlebihan dalam mengejar ambisi, sesuaikan dengan porsi kemampuan diri sendiri. Memang benar, kesuksesan harus diraih, tapi jangan sampai mengabaikan atau mengorbankan diri sendiri. Tetap semangat dalam beraktivitas dan jangan menyerah. Jika kalian merasa informasi ini menarik, jangan lupa untuk share video ini di akun media sosial kalian. Silakan like and subscribe channel ini, sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.